Yang saya hormati Ustaz Sodik yang nantinya akan memberikan ceramah agama kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta tim Sakal Ramadan dari Desa Tanjung Medan. Khususnya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian. Dari kata itu, dalam kesempatan ini saya telah berbicara dan menyampaikan sunnah kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan oleh Bapak Kepala Desa, yang ketiga ceramah agama, dan yang terakhir adalah fokus. Pertama secara kedua yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kesempatan kita semuanya bisa sama-sama hadir di Masjid Nurul Hasanah untuk melaksanakan rukun kita di bulan suci Ramadan, melaksanakan salat isya berjamaah, salat tarawih bersama tarawih. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kebaikan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapat syafaat dari yang di akhir nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati para alim, para ulama yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua DPD beserta anggota. Selanjutnya yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Muhammad Sodik. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang nanti akan menyampaikan tausiah kepada kita dalam acara sampaian melalui pemerintahan desa. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan beliau nanti dapat bermanfaat bersama bersama dapat ilmu buat kita semua. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Pemangku Masjid Nurul Hasanah, Rukun Agama beserta BKM. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Manajer Rukun Agama Bapak Haji Sukanto. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa beserta staf. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Imam yang mengimami pada malam hari ini, Bapak Enggak. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Dukuk 1 atau Dukuk 3 dari Kota Medan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, serta yang saya hormati Bapak Ketua IPM di Kota Medan, Bapak Tanton Limas di Kota Medan, Direktur Bumdes di Kota Medan. Selanjutnya yang saya hormati Komandan Pansar beserta anggota yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat isya salat tarawih Masjid Nurul Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat isya salat tarawih yang saya hormati,
sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Hasan PT Nagarmas bahwasanya pada malam hari ini adalah malam terakhir pemerintah desa dan Medan melaksanakan safari Ramadan. Dan tim terdiri dari saya pribadi sebagai kepala desa, Bapak Ketua PBD dan seluruh instansi pemerintahan desa. Kami melaksanakan safari Ramadan secara menyeluruh dari satu mushola yang ada di desa Tanjungan dan dari masjid yang ada di desa Tanjungan ke masjid yang lain. Memiliki maksud tujuan yang pertama menjalin ukhuwah Islamiyah tali silaturahmi, terkhusus untuk pemangku Masjid Nurul Hasan PT Nagarmas beserta Bapak Manajer dan seluruh karyawan PT Nagarmas. Kami juga ingin menjalin tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah yang mana PT Nagarmas berada di wilayah pemerintahan Desa Tanjung Medan dan sudah sepantasnya kami dari pemerintahan Tanjung Medan melaksanakan kegiatan yang baik ini sampai Ramadan ini dengan tujuan yang saya sampaikan di depan, menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah tali silaturahmi sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemerintahan Desa Tanjung Medan dengan pihak manajemen perusahaan PT Nagarmas. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan kami pemerintah Desa Tanjung Medan juga ingin menyemarakan, meramaikan suasana bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya selesainya kita sama-sama bergembira menyambut bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang saya hormati, saya juga menghimbau terkhusus kepada seluruh karyawan PT Nagarmas, jamaah Masjid Nurul Hasan PT Nagarmas. Bahwasanya saya menghimbau di dalam suasana pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Dan pada tahun 2020 kami pemerintah Desa Tanjung Medan tidak melaksanakan safari Ramadan, yang mana di tahun 2020 suasana COVID-19 lagi hangat-hangatnya, lagi semarak-semaraknya, sehingga instruksi dari pemerintah semua kegiatan agar tidak dilaksanakan. Maka kami tahun 2020 tidak melaksanakan safari Ramadan pada saat itu. Dan di tahun 2021 kami pemerintah Desa Tanjung Medan melaksanakan safari Ramadan dan terkhusus pada malam hari ini ke Masjid Nurul Hasan PT Nagarmas. Jadi saya menghimbau kepada seluruh karyawan jamaah PT Nagarmas Masjid Nurul Hasan agar kiranya di dalam suasana pandemi ini mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan. Yang mana perlu saya sampaikan kepada seluruh jamaah PT Nagarmas Masjid Nurul Hasan PT Nagarmas bahwasanya PT Nagarmas adalah keluar masuknya mobil ataupun kendaraan serta mobilitas barang, jasa dan manusia, baik dari Medan, Sumatera Utara ataupun dari Bumi. Saya berharap kepada Bapak Manajer terkhusus, karena Bapak Manajer pada malam ini hadir, saya berharap agar kiranya protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan dijaga, yaitu menjaga 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan gaya hidup bersih dan sehat. Itu harapan kita bersama, dan agar kiranya nanti seluruh karyawan Nagarmas terkhusus serta Desa Tanjung Medan mudah-mudahan bisa terhindar dari COVID-19. Amin. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang saya hormati, yang kedua yaitu mari sama-sama kita jaga persatuan serta kekompakan kita bersama, yang mana pemerintah Desa Tanjung Medan beserta masyarakat serta karyawan PT Nagarmas juga menjadi bagian dari warga Desa Tanjung Medan. Jadi saya berharap jaga kebersamaan, kekompakan serta kedua yang kita bersama, sehingga nanti kedepannya bisa terjalin
menjalin hubungan ukhuwah Islam yang baik. Bapak Ibu dan masyarakat saudara yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Mungkin di dalam penyampaian saya banyak kesalahan serta kesilapan, tapi semuanya itu tidak saya sengaja. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dapat memberikan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, semoga kita bersama dapat memahaminya. Dan kita masuk acara yang ketiga, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Taufik. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukunya satu. Nggak ada banyak. Itu bukunya nggak ada gunanya ya Pak. Iya, nggak sabar ya. Jadi salamnya kurang berapa ya. Ulang lagi. Kita pada Ramadan termasuk yang terakhir Pak ya. Tidak kita lebih semangat kata Rasulullah karena Rasulullah Bukhari Ramadhan Al-Bawah dan Tawanan dalam salah satu tanda dikasihkan sama Ramadan yaitu dengan adanya kegiatan Ramadan termasuk kita semangat apalagi titik-titik terakhir Ramadan. Maka itu malam hari ini kita yang lebih semangat lebih dari zaman dalam monggo lebih semangat supaya menerapkan kita dalam perbuatan dalam bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره قوله وخيره إلى الله تعالى. Amal-amal yang kami hormati kepada bapak-bapak kita dan yayasan, kepada bapak dokter petugas-petugasnya, bapak ketua DPD, petugas anggota, bapak ibu presiden mungkin karena anggotanya mungkin, kepada bapak RPM dan bapak kampung, kepada Banten, serta Banten juga anggota, Bapak Bapak Fatul, Bapak RW, Bapak RT, terkhusus kepada Bapak Manajer dan Bapak, terkhusus lagi kepada Bapak Pak Maksud, Masjid, Nurul Azana, Bapak Anwar Pranoto. Dengan saya tadi saya dari baru namanya Agus Pranoto yang mana Pak. Jadi kalau Agus Pranoto saya ingat Agus Pranoto Agus makanya yang bukan jabatannya atau orangnya orangnya sama. Nah untuk belajar paling seperti dosa maaf ya. Bapak Ibu jamaah sholat isya sama tarawih rahmatullah. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di halaman Masjid Nurul Hasanah dengan keadaan sehat walafiat di atas halaman tersebut. Syukurina alhamdulillah rabbil alamin. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pun terbaca sampaikan syukur itu ada juga, yaitu syukur bil arkan, syukur bil qauli, syukur bil af'al. Syukur dari kata ya, dari ucapan, tingkah laku, yaitu berakhir dengan hati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada saat ini. Berapa bulannya Pak? Sebelumnya Pak? Laksanaannya ini berapa Pak? Sudah berapa? 2 bulan. Pak Adil juga. 20 bulan. Oh, nanti ke kondisi kan ya. Yang 20, 23 itu berarti nggak apa ya Pak? Ini awan-awan ya kan? Mampir berubah ya. Sudah alhamdulillah sudah memasuki ke 20. Nah, memasuki malam ke 20. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha." Karena nikmat Allah itu sangat banyak, sehingga Allah di situ mengatakan, seandainya kau menghitung nikmatku, la tuhsuha, orang bakalan berhitung. Ini kebenaran agama ini kan orang Jawa ya, Pak. Ini orang Jawa ya. Jawa ya, Jawa ya. Nah, itu bahasanya campur-campur Jawa Bapak. Jadi ini yang mau kalahnya orang di sini mungkin tidak ada pakai bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah campur-campur orang Jawa dan ini orang Jawa, jadi nanti campur-campur. Seandainya kita bersama menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan terhitung. Lalu Tuhan maka disitu dikatakan, seandainya ranting-ranting itu berbagai kolam pena dan lautan sebagai tintanya, untuk menulis nikmat Allah itu tidak akan mencukupi karena sangat banyaknya dan sangat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak akan ternilai harganya bila dijual. Makanya sering kita sampaikan hal itu supaya kita selalu mensyukuri berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dari salam Allah kepada tercurahkan kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama selalu mendapat syafaatnya baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Ibu sahabat Rasulullah itu bukan hanya di akhirat saja, Pak. Di dunia ini aja sudah bisa kita rasakan, termasuk kita terlahir dalam keadaan alat ini Islam, menganut dalam keadaan agama Islam itu adalah salah satu tujuan ataupun bawah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau untuk mengatakan lillahi kalimatillah. Bapak-bapak jamaah salat besar, salat tarawih yang kami muliakan. Karena malam hari ini bukan ataupun saya di sini seperti disampaikan protokol akan mengisi tausiah agama ya. Dua ini orang protokol Pak Anwar kondisi ceramah dari itu. Jadi pada malam hari ini saya belajar ataupun nantinya dari Bapak Ustaz Amri. Jadi saya ini bukan Ustaz, saya ini kiai Pak. Jadi kiai nggak ada Ustaz Amri itu kiai, itu kan? Jadi Kiai. Itu kiai.
hanya yang ini ini aja. Karena itu ini sudah nggak asli Pak, ya kan? Yang asli tadi waktu kami saya ini penggantinya aja. Tapi biasanya barang yang nggak asli itu yang lebih ngaku berat di pasaran. Harganya murah. Bapak jamaah, sholat tarawih, sholat buka yang selalu berlaku. Mungkin untuk bapak masih ingat. Pulang kampung. Kesan bersulus supaya tidak sulus-sulus kita menyampaikan yang kita tidak benar dengan pekerjaan. Kita harus menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan mulut kita untuk menjaga supaya kita tidak gatal. Maka dari itu malam ini kita akan nyampe dengan dimobok kalau rokok boleh, kalau makan telur boleh, dan belum merokokan kita nyampe kata Rasulullah dulu saati dalam ini kalau yang ibadati adalah rokatan. Jadi duduk bersama-sama dengan orang alim dalam hati membicarakan dunia Allah itu lebih utama daripada salat berhubung. Kita di sini dapat bicara, dapat menerima, tapi juga mudah-mudahan kita mendapat nilai ibadah di sisi Allah. Amin. Mungkin bapak-bapak masih ingat seperti yang disampaikan oleh Habib Abdullah beberapa hari yang saya sampaikan tadi. Bahwasanya di bulan Ramadan ini pahalanya sangat-sangat besar. Mungkin tak cukup ini kalau KL dan kalau bahwasanya satu kali sujud di bulan Ramadan akan mendapatkan apa? Bangunan di surga. Jadi kalau sholat 5 kali berarti 10 sujudan berarti mendapat 10 bangunan. Jadi kanggo apa harus kontraan. Pada ketemu dari kanggo anak caranya. Wah, kamu sih ini nggak ada belum potongannya model itu. Kalau itu giling-giling ya. Ya ulang ya buatan ya. Maksudnya nggak apa buat doa ya. Bapak-bapak jamaah sholat tarawih, sholat isya, warahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin pada malam hari ini kita berkesempatan di masjid. Masjid di situ dikatakan al-masjidu baitullah. Masjid itu ormai Gusti Allah. Bukan berarti Allah itu bertempat di sini enggak. Tetapi di masjid itulah tempat kita untuk mengingat Allah, berzikir terhadap Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, kegiatan keagamaan itu tempatnya di masjid. Bahkan sampai seorang itu mengatakan qalbun mu'min baitullah. Artinya wong mukmin ini termasuk omai Gusti. Bagaimana pengertiannya? Hati seorang mukmin itu adalah rumah Allah dalam artian untuk berzikir selalu ingat kepada Allah. Maka dari itu kita bersama-sama saya selalu mengajak, mari senantiasa dalam kesibukan, mari senantiasa dalam aktivitas sehari-hari, jangan sampai terlupakan. Biar tangan memegang pekerjaan, biar pikiran memikirkan duniawi, tapi hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Sambil kita berbanyak membaca istighfar, berbanyak kita membaca sholat. Itu katakan man tawamal istighfar ja'alallahu kullaha min makhraja wa min tikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu istiqomah mengucapkan istighfar, jadi istighfar ada dua contoh. Ketika habis sholat 3 kali, dulu 3 kali, masa 3 kali, 3 kali, kalau cuma itu kan cuma 15 kali. Ya oleh sholat itu, kalau cuma dia bisa saja, bukan berarti cuma 3 kali. Nah, sedangkan Rasulullah SAW tiap harinya itu lebih daripada 100 kali. Makanya barang siapa yang dalam artian langgeng sering membaca istighfar, ja'alallahu kullaha min makhraja, maka Allah akan menjadikan istighfar tadi dari kesusahan menjadi kesenangan. Wa min kulli dzikrin
makhraja dari kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan ataupun masalah keluarga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlonggaran. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Itu teringat saya dulu waktu masih kecil, waktu rokok. Jadi dibilang sama punya itu aku dulu bikin es. Jadi kalau itu memang harus dibuat kan gitu. Ya punya saya itu nggak ada pentingnya, begini lah. Nggak paham, setelah dewasa, setelah itu ngaji dan ngaji, rupanya tahu apa maksud daripada istighfar. Jadi kata Nabi, biar tangan kita bekerja, biar pikiran kita menguruskan duniawi, tapi hati kita tetap ingat kepada Allah. Kerja istighfar, selawat, menyebut nama Allah, dalam gerakan nafas Allah. Mulanya dari Ta'amul ya, dari Ta'amul. Uang rokok itu katanya sebagian orang mengatakan rokok itu yang diharamkan, ya oleh Ta'amul ya penyantai. Rokok itu tidak apa-apa. Mengenai orang suci, rokok itu bahkan di sisi lain itu akan ada pintu mulai ibadah. Kenapa? Bukan rokoknya yang ibadah, tapi nafas yang kita masuk sedot Allah. Makanya kadang ya, kan gitu Pak. Itu termasuk bukan rokoknya yang ibadah, tapi nafas yang masuk Allah. Kemarin kamu yang buyur berapa? Jadi kita ini cuma poin-poin aja. Nanti selanjutnya cari sendiri kemana arahnya itu juga. Otomatis itu semaksimal mungkin kita harus mencari duit. Ini poin-poin aja. Supaya kita ini hidup ini tidak berpegangan pada syariat saja. Aku tak mau dapat dan mau paham, cari itu. Ya betul, sebagian ulama mengatakan rokok itu diharamkan, rokok itu sia-siakan waktu. Ya kenapa? Ya sampai kalau rokok-rokok ini membayar ini ke Abdullah. Ya. Sambil merokok itu membayarkan sahih, ya kan? Ya jelas dosa, ya kan? Coba sama sebut itu asma'allahu. Allahu, bayangkan kebesaran Allah. Tidak akan Allah menciptakan dunia ini dengan sia-sia. Tapi kita nggak paham, nyamuk itu aja memang Gusti Allah lagi nyamuk maksudnya apa kan? Cuma bikin penyakit, bikin itu. Padahal kita sendiri nggak paham. Makanya di situ ayat dikatakan ikra, bacalah itu kan. Ya, ayat pertama kali dulu yaitu apa? Ikra, bacalah isi dunia ini. Jadi baca itu bukan hanya pakai kitab. Tapi kita berperan dia kan. Apa maksudnya tidak nyamuk? Rupanya nyamuk itu jasanya lebih besar daripada saya seorang sendiri. Kenapa? Dengan adanya nyamuk di situ ada produksi nyamuk. Berapa orang yang hidup dengan nyamuk itu tadi? Iya kan? Maksudnya dia kan nyamuk yang bikin masalah ya kan? Nah, produk nyamuk itu. Dan situlah kita akan menemukan kebesaran Allah. Sangat besarnya Allah, sangat kuasanya Allah, sehingga kita tidak bisa memikirkan kebesaran Allah. Ya Gusti Allah itu aja maha besar maha kuasa. Coba sampai bayangkan, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu menciptakan nyamuk yang sekecil itu. Nah, terus bapak-bapak takon, mau ini seperti itu. Nah, ini pusing loh. Dan terakhir paling ditakoni laporan ini sepiro. Nah itu kita nggak bisa dijawab, itu terserah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu, jamaah tarawih, jamaah salat isya, rahimakumullah. Jadi di sini kita mengadakan salat Ramadan di masjid Nurul Hasan. Nurul itu artinya apa Pak Sumari? Nurul tidak pondok orang Jawa. Nurul artinya
belum melaksanakan sholat menjadi hidayah. Karena kita belum melakukan puasa belum mendapat hidayah. Sebenarnya untuk kita kaum muslimin itu hidayah itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlahir dalam keadaan fitrah itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita sendiri hidayah itu jangan ditunggu, tapi hidayah itu harus dijemput. Hidayah itu harus dijemput. Sejelek-jelek orang, seburuk-buruk perbuatan orang, sebenarnya dalam hati nalurinya itu tetap menyadari dan mengakui bahwa perbuatannya itu adalah salah. Kalau sudah menyadari perbuatannya salah itu sebenarnya kan sudah tahu. Jadi nggak usah tunggu lagi menunggu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu sudah diberikan, tetapi hidayah itu harus dijemput. Bapak jamaah salat tarawih, salat witir yang kami hormati, dalam rukun iman seperti kaidah kerja dalam pesantren disebutkan arkanul imani sitatun aman billah di wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa alihi wa sahbihi min Allahi ta'ala. Jadi rukun iman itu ada berapa Pak? Ada semacam rukun apa kepala? Rukun iman itu ada 6. Pada malam hari ini saya tidak akan menyampaikan detail satu persatu dari percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, yaitu kepada malaikatnya. Yang perlu kita bahas yaitu khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi rukun iman yang nomor 6 yaitu khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi baik dan jeleknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Tidak ada gerakan pohon tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ranting pohon pun yang patah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada daun yang gugur tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu atas kehendak dan berkat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya cerita kalau bailihi wa sahbihi itu minallahi ta'ala, aku tak takon kira-kira orang yang berbuat jelek itu kehendak Allah atau karena diri. Tuh, cara kita ada karena ayo Pak Eri, yang sarjana itu. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik jelek itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang melakukan apik, melakukan sholat, melakukan taat itu dari Allah. Jadi kalau melakukan sesuatu yang jelek itu dari Allah. Tuh, di situ Allah berperan nggak katanya khairihi wa syarrihi minallah. Pak Ajeng buyang-buyun. Ini supaya kita lebih masuk lagi memahami kan gitu Pak. Rukun iman yang nomor 6 itu yakin baik jelek atau baik jelek lagi wasali minallah. Jadi kalau belum terjawab, kalau belum ada jawabannya, yaitu ini jawabannya Pak. Allahu yurituka wa anta turid. Ya. Allah menghendakimu sehingga kamu berkehendak. Apa terlalu jauh ya? Satu kali, tak paham nanti. Supaya untuk menangkap orang-orang yang di luar sana loh. Itu bahasa mana katakan tak kali orang harus mampu ini jadi mulutnya kehendaki Gusti Allah kan? Itu kan jawab saya. Aku malah ini itu kendali Gusti Allah oleh sama dikoloni wong Pak. Sampai jawab dari
putus sambil ambil pentul cukup dua sih pokok kan itu saya berpelan saya mukul ini juga ke benda lunas kan kalau dijaga putus itu kalau nggak sesuai dengan jadwalnya kan gitu. Jadi pengertiannya gini, memang hakikatnya khairihi wa syarrihi itu minallahi ta'ala, tapi di situ dikatakan Allahu yuriduka wa anta turid. Allah menghendakimu sehingga kamu berkehendak. Paham maksudnya? Allah menghendakimu sehingga kamu berkehendak. Maksudnya apa? Jadi kita ini ibarat mobil, ini dikasih kekuasaan, kita diberikan roda itu. Mau kita pergi ke PKS ini ngaji mendapat pahala. Mau kita pergi ke untuk tempat maksiat itu mendapat dosa. Ya kayak gitu. Tapi Allah menyediakan mesin di itu. Jadi seandainya kereta ini kita untuk mencuri, kira-kira kita kena penjara nggak? Di penjara. Kita untuk penahan kita dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, kita mendapat nilai ibadah. Jadi Allah menghendakimu sehingga kita berkehendak. Di situ ada Allah menghendaki kita, tapi kita enggak berkehendak. Contohnya apa? Ada pena-pena nepil manuk. Si ditepil manuk. Rupanya di depan situ ada orang lain atau kopiah kenapa bawahnya tuh ya itu kita nggak dosa karena kita tidak menghendaki nepil ngasih uang, kita menghendaki nepil manuk, tapi situ kena apa ya itu kehendak Allah. Tapi kalau jelek itu tadi ya tetap tanggungan kita diberikan kekuasaan karena kita manusia yang lemah diberikan pikiran, kita diberikan nafsu, kita menentukan maka di situ Allah membedakan antara surga dan neraka supaya manusia bisa memilih, bisa dipahami lagi. Kalau tidak bisa paham atau menentukan kalau itu perlu dijabarkan lebih luas. Dan yang terakhir bapak-bapak yang kami hormati, untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebabnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita datangnya dari Allah, kita juga kembali kepada Allah. Mau gak mau kita akan berangkat surga. Mau tidak mau kita akan berangkat surga. Maka dari itu perlu persiapan. Makanya sebagian orang alim itu sudah tahu Pak. Ketika mau meninggal itu sudah terasa mulai katakan jalur sempurna sih ada di sana negara, ada orang mau meninggal itu minta izin, minta maaf. Rupanya sebagian orang itu sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia mengetahui tanda-tanda daripada kematian. Jadi di antara tiga kali itu diterapkan tanda-tanda kematian, yaitu 100 hari menjelang kematian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat asar memberikan tanda terhadap bukti rasanya berpikir lah, berpikir sampai berpikir yakin. Ke-40 harinya juga setelah sholat asar itu di dalam pusat rasanya bergetar. Jadi di saat itu juga daun kita yang ada di atas ya, itu jatuh. Itu kurang 40 hari. Maka sebagian orang itu sudah dinampakkan sudah nampak sama malaikat. Malaikat benar-benar itu ketok teman-teman. Di dalam tubuh harinya itu akan ada perubahan yang dramatis. Drastis. Aku bersyukur sama rakyat paham. Jadi itu biasanya orang lesu, orang semangat. Ini saya bentuk sendiri bukan promosi. Seperti semalam itu kan almarhum orang tua saya baru meninggalkan bapak. Jadi udah berapa hari itu nggak mau makan, ya kan? Jadi saat itu pagi sama rombongan itu pulang, aku dia banyak. Dua piring lah. Padahal sebelumnya itu bubur itu gak ada masuk.
Jadi kalau pulang ke rumah itu cerita itu bangga. Seneng mamanya mau kayak pulang mamanya mau. Itu loh di mental mawon dengan bulan seneng kan ya udah kan gitu aja. Ya itu tidak terjadi. Nah, besok harinya udah nggak mau makan. Nah, kan? Selanjutnya itu 3 hari lagi di sini. Itu kan di sini. Mulane rasa bangga sing mung mancung iku ora mati urung dhewe. Karena beruntung sing kudu ora pesek ora ketara. Ora cuma ora ketara ya. Jadi kurang 1 hari diembun-embun ini berjamaah. Makanya ketika 3 hari itu kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dulu bisa melihat tanda-tanda kematian, itu kalau bisa kita usahakan berpuasa, kita jaga secara syariatnya aja. Kalau kita bisa menjaga kita berpuasa, otomatis kotoran di dalam tubuh kita ini kan sedikit, jadi tidak memudahkan untuk memandikan jenazah. Secara hakikatnya kita dalam berwudu dan kita berpuasa supaya kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan puasa ataupun dalam keadaan suci. Bisa dipahami lah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, sholat tarawih yang kami hormati, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk level panjang-panjang itu maklum Pak, nggak bisa dipahami. Sama halnya dengan kita puasa Pak. Sedikit kalau kita nikmati itu enak Pak. Ya. Kita diberikan kolbu sama lemak S1 bulat itu enak dan 12 enak atau tidak? Kalau berlebihan itu tidak enak. Ya ceramah itu juga kalau terlalu banyak tidak enak. Ini contohnya saya loh Pak. Semalam itu malam berapa itu waktu sampai memakai. Jadi suhu itu begini es. Jadi es itu karena buka di rumah itu banyak Pak, campur itu hampir 1 komplek Pak. Enak orang tahu lah es manis Pak, diminum enak waktunya Pak. Prakasatari Ramadan nggak ada Pak Bujang, kalau Bujang dia sama bisi dan gitu. Jadi waktu itu saya nggak terawih jujur ngomong, saya merasa berkati terawih kalau melacam gitu Pak. Tapi posisi pulau nyaman Pak, saya kan memang buku sholat, anggapannya orang zaman buku sholat, saya berarti sabari Ramadan. Anda punya Pak RT, saya ini berarti buku sholat. Enaknya ya ikutan di tengah-tengah padahal ya. Sekitar itu satu malam Pak dibuka kalau rasanya lembur, apa kemana menanggur, jangan sanggup. Nah ini supaya guru nggak serius, intinya dia sedikit mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi ada hikmahnya, ada untuk kita bersama. Mohon maaf kepada teman guru atau bapak yang ahli dalam ilmu berkaitan dengan tasawuf, dan saya menyampaikan seperti itu bukan maksud saya untuk membuka sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tujuan supaya yang nggak paham gambaran itu supaya segera untuk mencari tuntunan ataupun guru musik supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa mengenal ilmu Allah Subhanahu wa taala, mana itu syariat, mana itu tarekat, mana itu hakikat, mana itu makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.